Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang gaya belajar. Video ini merupakan serial dalam bimbingan dan konseling bidang belajar yang merupakan kebutuhan dari para pelajar, baik SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Mungkin kalian pernah mengalami hal-hal atau peristiwa seperti ini. Tidak ada greget untuk belajar, atau kalian malas buka buku atau mengerjakan tugas, atau sudah memaksakan diri tapi tetap nggak bisa untuk belajar, yang ini berdampak pada menurunnya prestasi belajar kalian. Dan tentu saja dampak selanjutnya juga banyak ya, misalnya kalian dimarahi oleh orang tua kalian. Tenang, karena itu bukan hal yang buruk. Kamu hanya belum mengetahui gaya belajarmu aja. Jadi kamu belum menemukan sebenarnya bagaimana cara aku bisa belajar yang lebih nyaman dan dengan hasil yang maksimal. Nah, adapun tujuan dari video ini adalah untuk mengetahui yang pertama, mengetahui hakikat dari gaya belajar. Apa sih gaya belajar itu? Kemudian tujuan yang kedua adalah mengetahui manfaat dari gaya belajar. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui jenis-jenis gaya belajar. Dan yang keempat adalah mengetahui cara belajar yang sesuai dengan karakteristik ataupun ciri-ciri dari masing-masing gaya belajar. Apakah kalian sudah siap? Pertama kali saya akan membuka dengan definisi dari gaya belajar. Ya, jadi gaya belajar itu adalah kombinasi dari bagaimana manusia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Ya, jadi belajar itu bukan hanya berkaitan dengan mata pelajaran aja, tapi belajar juga berkaitan dengan bagaimana menyerap informasi yang ada di sekitar kita. Nah, gaya belajar ini adalah bagaimana cara manusia untuk bisa menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Ketika ada informasi masuk, bagaimana manusia atau kita bisa menyerap informasi itu dengan cara apa? Nah, itulah yang dinamakan gaya belajar. Dan tentu aja gaya belajar ini perlu digali agar bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal. Karena kalau kita tidak mengetahui gaya belajar kita, maka kita akan terpaksa dalam belajar dan tidak mendapatkan hasil yang optimal juga. Ada 3 gaya belajar nih, ya. Jadi kalian bisa mengetahui ada 3 gaya belajar. Masing-masing akan saya jelaskan bagaimana ciri-cirinya, kemudian dan bagaimana cara belajar yang sesuai dengan gaya belajar tersebut, ya. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini berfokus pada penglihatan. Nah, saat mempelajari hal-hal yang baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual, ya, atau menggunakan penglihatan untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Nah, itulah mengapa orang-orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik, seperti perpaduan warna dan juga yang lainnya. Nah, dari definisi yang sudah saya sebutkan barusan, kamu tentu bisa mengira-ngira nih, untuk orang yang memiliki gaya belajar visual, kira-kira indera yang paling peka yang apa? Iya, betul. Indera yang paling peka adalah indera penglihatan, dengan alat yaitu mata. Nah, bagaimana ciri-ciri dari orang yang memiliki gaya belajar visual? Setidaknya ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah orang dengan gaya belajar visual ini lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Jadi dia sangat peka untuk penglihatannya. Nah, ciri-ciri yang lain adalah lebih suka membaca daripada dibacakan. Ya tentu aja karena dia senang sekali untuk menggunakan indera penglihatannya atau indera matanya. Dan yang ketiga adalah berbicara dengan tempo yang agak cepat. Ciri-ciri yang berikutnya adalah cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Ya, dia jadi agak merasa risih kalau dirinya ataupun orang lain itu mengenakan pakaian yang mungkin kurang sesuai warna, kurang sesuai dengan modelnya, dan mungkin kurang sesuai dengan tempatnya. Nah, ini orang-orang visual sangat amat peka, ya. Kemudian ciri-ciri yang berikutnya adalah lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Demonstrasi itu mempraktikkan, ya. Kemudian sulit untuk menerima instruksi secara verbal, kecuali ditulis. Kenapa ditulis? Karena dengan menulis, dia bisa membacanya kembali. Nah, dengan dia membaca kembali, maka informasi atau materi pembelajaran itu bisa dengan mudah diserap oleh orang yang memiliki gaya belajar visual. Nah, ciri-ciri yang berikutnya adalah tidak mudah terdistraksi dengan keramaian. Terdistraksi itu terganggu. Jadi orang yang memiliki gaya belajar visual itu nggak terpengaruh oleh keramaian, kebisingan, dan apapun yang ada di sekitar dia nggak terlalu terpengaruh ya. Jadi konsentrasinya cukup tinggi nih.
Dan yang terakhir adalah suka menggambar apapun di kertas. Kamu pasti punya teman yang ketika dalam pembelajaran dia mencoret-coret ya di buku, atau dia menggambar, atau dia membuat doodle atau menulis-nulis namanya, mencoret-coret di buku. Nah, itu adalah salah satu ciri dari orang yang memiliki gaya belajar visual. Nah, berikutnya, gimana kalau misalnya kalian memiliki ciri gaya belajar visual ini? Gimana cara belajarnya? Yang pertama adalah kalian bisa belajar dari gambar maupun video yang menarik. Ya, cari gambar-gambar atau video-video di YouTube yang menurut kalian bisa menarik perhatian. Yang kedua adalah membaca buku yang tidak hanya tulisan saja, tetapi juga memiliki ilustrasi. Jadi ada gambar-gambarnya, ada bagan, kemudian ada warna-warnanya. Nah, ini kalian perlu untuk membuat yang seperti ini, ya. Kemudian saat belajar bisa sambil dilakukan doodling supaya lebih fokus. Berikutnya, gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. Jadi kamu bisa menyediakan spidol, ataupun stabilo, ataupun pensil warna, pulpen warna. Yang dengan kalian menulis catatan dengan warna-warni itu, kalian bisa lebih konsentrasi kali ya. Konsentrasi untuk mempelajari materi tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir adalah membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Udah tahu kan mind mapping seperti apa? Oke. Itu tentang gaya belajar visual. Apakah kamu merupakan orang yang memiliki gaya belajar visual? Next, sekarang kita akan masuk di gaya belajar yang kedua. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, ia mengandalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe ini tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang terpenting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Nah, makanya nih tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah didengar, bukan dari apa yang dilihat. Dan kalau ada teman yang hobi untuk mengingatkan kelas untuk tenang, bisa jadi teman kamu itu tipe auditori tuh. Ya. Nah, dari sini kalian bisa mengira-ngira nih, auditori ini indera yang lebih peka atau yang paling peka indera apa nih? Ya betul dong, indera telinga, ya indera pendengaran. Gitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari orang yang memiliki gaya belajar auditori. Ciri-ciri yang pertama adalah lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengarkan daripada dilihat. Yang kedua adalah senang mendengarkan, ya. Kemudian mudah terdistraksi dengan keramaian. Jadi dia orang yang memiliki gaya belajar auditori itu nggak suka dengan keramaian, kayak gitu ya. Kemudian sulit dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. Misalnya pekerjaan membaca, kayak gitu dia akan ngantuk ya, nggak mau ya. Kemudian pandai menirukan nada ataupun irama suara. Ciri-ciri yang berikutnya adalah senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Jadi orang yang memiliki gaya belajar auditori ketika membaca pasti bibirnya bergerak-gerak tuh. Ya. Karena meskipun dia tidak terlalu keras membacanya, tapi dia dengan menggerakkan bibir maka informasi yang dibaca itu akan lebih mudah terserap. Dan yang berikutnya adalah biasanya merupakan pembicara yang fasih. Jadi bagus dalam public speaking. Dan yang terakhir adalah mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Itu adalah ciri-ciri dari auditori. Nah, kalau misalnya kamu ada di ciri-ciri ini, lantas bagaimana cara untuk belajar? Nah, ada tips nih. Yang pertama adalah dengarkan musik yang disukai. Belajar sambil mendengarkan musik ya. Kemudian yang kedua adalah bisa merekam saat guru mengajar, lalu di kemudian hari didengarkan kembali. Next, apabila membaca buku, bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingat. Jadi dengan membuka suara, ya istilahnya adalah komat kamit gitu ya. Ini akan lebih mengingat informasi yang didapatkan. Dan yang berikutnya adalah mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan seksama. Dan ciri-ciri yang terakhir, cara belajar auditori yang terakhir adalah belajar dengan diskusi bersama teman supaya lebih mudah memahami maupun mengingat materi dibandingkan belajar sendiri dengan membaca. Itu adalah ciri dari belajar auditori. Apakah kalian termasuk dalam cara belajar auditori ini? Next, yang ketiga atau yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik. Apa sih gaya belajar kinestetik itu? Jadi gaya belajar ini menyenangi belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar membaca buku aja, tapi juga mempraktikkannya. Nah, dengan melakukan atau menyentuh objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi orang yang memiliki gaya kinestetik. Makanya, orang-orang yang memiliki gaya belajar kinestetik ini biasanya tidak betah berdiam lama-lama di kelas. Nah, jadi kamu bisa lihat kan bahwa ciri-ciri dari orang yang kinestetik ini dia tidak betah untuk berdiam diri di satu tempat. Jadi banyak melakukan aktivitas fisik
Nah, makanya nih orang-orang dengan gaya belajar kinestetik biasanya terkenal oleh bapak ibu guru itu orang yang dalam tanda kutip biasa membuat onar karena dia hobinya ya kesana kemari gitu ya. Nah, ciri-ciri dari kinestetik yang pertama adalah menyenangi belajar dengan metode praktik. Tentu aja ya, karena dengan praktik dia bisa melibatkan alat gerak tubuhnya gitu ya. Yang kedua, kadang kesulitan dalam menulis, tetapi pandai dalam bercerita. Dan ciri-ciri yang ketiga adalah menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga, menari, lari, dan lain sebagainya. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh, jadi tangannya bergerak-gerak tuh ya, atau kepalanya juga bergerak-gerak. Dan yang terakhir adalah menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Lantas, seperti sebelumnya, saya akan menjelaskan juga tentang gimana sih misalnya kalian termasuk orang yang memiliki ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Cara belajarnya adalah yang pertama, saat mendapatkan materi belajar, bila memungkinkan, segera coba praktekkan. Nah, langsung aja praktek. Ya. Yang kedua adalah belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan, misalnya sambil berjalan, atau sesederhana menjetikkan jari. Atau biasanya nih, jari-jari kalian yang kinestetik itu biasanya gerak-gerak tuh, mukul-mukul meja gitu ya jarinya ya. Boleh aja kamu lakukan asalkan tidak mengganggu pembelajaran yang lain ya, siswa yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Cara belajar berikutnya adalah bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang pelajaran. Misalnya untuk pelajaran sejarah, kalian bisa mengunjungi museum. Dan yang terakhir adalah mengikuti ekstrakurikuler seperti kir, tari, olahraga, dan lain sebagainya. Nah, jadi apa gaya belajarmu? Oke teman-teman, itu aja informasi tentang gaya belajar. Semoga informasi yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi kalian dan kalian bisa mengetahui gaya belajar sehingga kalian bisa mendapatkan hasil belajar yang lebih optimal. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.